menginjak ke langkah berikutnya. Setelah tadi kita bahas materi tentang cermatnya meminjam dan menabung, terus teknik-teknik bagaimana caranya untuk menghemat anggaran. Nah, sekarang ibu-ibu akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, terdiri dari jumlah yang 30 ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Dan sebelumnya mohon maaf nih ibu-ibu nih, barangkali dari ibu-ibu ada yang merasa kesulitan untuk membaca, menulis, dan menghitung. Silakan dari sekarang disebar di keempat kelompok itu supaya nantinya ada yang hafal dan bisa baca, tulis, dan menghitung, supaya nanti kondisi diskusi kita, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, sekarang sudah berkelompok dan masing-masing ibu-ibu sekalian harus fokus sampai acara sesi ini selesai di tiap-tiap kelompoknya masing-masing. Dan sekarang tiap-tiap kelompok nanti akan dibagikan kertas kosong beserta alat tulisnya, dan nanti catat apa yang di sesi 1 tadi dibahas tentang caranya hemat menabung, gitu kan, tepat menabung, kemudian cermat dalam mengatur anggaran. Nah, itu nanti ibu catat di tiap-tiap kelompok, dan kendala-kendala apa saja yang sering terjadi ketika hal tersebut kita laksanakan dan kita posisinya alami di kehidupan yang sehari-hari. Ini ibu silakan untuk ketua kelompok mengambil kertas ini dan membagikan ke tiap-tiap kelompok disebarkan. Silakan. Nah, sekarang di keempat kelompok itu, yang kelompok pertama itu kelompok Bu Tini ya, yang udah siap. Kelompok kedua kelompok Ibu Sani, yang ketiga kelompok Ibu Wasni, dan keempat kelompok Ibu Yana. Nah, kita sekarang fokus hari ini di sesi yang kedua nih. Nah, sesi kedua kita fokus. Sebelumnya nih saya tanya nih, kan udah berdiskusi tuh, saya tanya nih sekarang dari kelompok 1 dulu, bagaimana nih cara ibu-ibu di kehidupan sehari-hari kalau merasa kekurangan uang. Ayo silakan, apa nih kendalanya? Oke, pasti nih ibu-ibu pertama pinjam uang gitu kan. Kedua menjual barang atau menggandakan barang. Itu hal yang sangat lazim, Bu. Nah, ketika itu terjadi dan itu mengakar rumput di kehidupan kita sehari-hari, itu boleh-boleh saja, tetapi tetap kita harus punya apa nih yang namanya disebutnya tuh, punya aturan. Aturan di sini yaitu antara pendapatan dan pengeluaran ini jangan sampai jomplang gitu kan. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan. Dan saya mau tanya lagi nih, kira-kira di kelompok 1 nih, selama hidup sudah berapa kali ibu-ibu berhutang nih? Nah, pasti berkali-kali kan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, apa yang akan dibeli hari ini gitu kan. Nah, jadi begini ibu-ibu. Jadi setiap kebutuhan manusia itu ada yang primer, ada yang sekunder. Primer itu adalah kebutuhan, sekunder itu sederhananya adalah keinginan. Nah, di sini ibu-ibu harus cermat bagaimana antara kebutuhan dan keinginan itu harus balance. Artinya ketika kita dihadapkan oleh penghasilan yang cukup atau pas-pasan,
kita dahulukan dulu yang namanya itu kebutuhan, karena kebutuhan itu adalah sifatnya paling mendasar. Nah, untuk keinginan itu cenderung tidak terlalu prinsip. Karena apa? Yang namanya keinginan itu tidak terlaksana pun tidak akan terjadi hal apapun, tidak akan mempengaruhi kehidupan ekonomi keluarga. Hanya itu mungkin dari benak ibu hanya ada gengsi lah. Tapi mulai dari sekarang tolong, sebelum munculnya keinginan, kebutuhan yang sangat mendasar ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ya ke kelompok 2, 3, dan 4. Sampai sini ketika ada tanya diskusi atau hal-hal yang diutarakan dari kelompok 1 sampai di sini ada yang sama tidak Bu kira-kira? Ya, silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bagaimana? Ada kemungkinan sama enggak apa yang diutarakan tadi ibu-ibu kelompok 1? Ya, betul, pada prinsipnya Bu, pasti yang namanya kebutuhan, yang namanya keinginan suatu keluarga, ibu pasti pada dasarnya itu sama. Cuman emang posisi kebutuhannya saja yang berbeda, tapi pada prinsipnya tetap sama. Yang namanya ibu-ibu ketika menghadapi atau memanfaatkan hasil daripada suami, usaha suami, atau dari hasil jerih payah ibu-ibu, pasti tujuannya itu sama, prinsipnya itu sama, agar kebutuhan dasar ini terpenuhi. Terkadang kalau kita tidak cermat menghemat uang, memposkan uang gitu kan, untuk apa, seperti contohnya saja seperti di sesi yang telah ibu pelajari. Jadi setiap kebutuhan itu ada yang namanya sistem amplop, sistem kas harian. Ibu kan udah pelajari ya. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi dari hasil penghasilan keluarga itu misalkan 50.000 itu harus sudah terposisikan, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, kan begitu ya. Kenapa ada sistem amplop? Supaya kita untuk mempermudah ibu-ibu. Jadi kalau kas harian emang kita tulis, kalau nggak bisa baca tulis kan repot juga. Akhirnya ada alternatif sistem amplop seperti itu, karena amplop ini untuk kebutuhan ini, amplop yang satunya lagi untuk kebutuhan ini, itu udah dicatat untuk bayar listrik, untuk keperluan jajan anak, untuk keperluan sekolah anak, kan gitu ya, untuk makan sehari-hari. Dan itu bisa diposkan sederhananya ke sistem amplop supaya ibu-ibu dapat memahami hal tersebut, kan begitu ya. Kemudian gini ibu-ibu kan semuanya nih pegang buku pintar ya. Sok silakan buka buku pintarnya. Nanti di sana ada poster yang menstimulasikan, yang mencontohkan bahwa stop gali lubang tutup lubang. Silakan ibu dibuka. Nanti akan saya coba bahas apa sih, kenapa ada poster atau gambar yang contoh supaya ibu-ibu bisa memahami. Kali ini contoh sederhana Bu, stop gali lubang tutup lubang, kan begitu, dengan cara pengelolaan uang yang tepat, kan begitu ya. Nah, lihat ibu, itu ada di gambar yang pertama bagaimana suami dan istri bisa dikategorikan ketika pembelajaran itu Bu Lili sama Pak Rusli ya, begitu kompaknya mengatur keuangan keluarga. Artinya itu harus direncanakan dan dikendalikan penggunaan uang ya bersama keluarga, dan emang harus seperti itu bebarengan. Jadi tidak ada dusta di antara kita, kan begitu ya. Itu contoh sederhananya. Jadi setiap keperluan apapun harus direncanakan dan dikendalikan penggunaannya beserta keluarga, karena yang namanya uang itu Bu manis gitu kan. Kalau kita tidak bisa memanajenya, jadi kemana saja penggunaannya gitu kan. Jadi kalau udah dicatat, udah direncanakan, nanti ritmenya sesuai apa yang direncanakan. Kemudian itu ada gambar yang kedua, bagaimana itu ada contoh sederhananya lah, Bu Lili, Pak Rusli, Ita, dan Agus gitu kan.
Nah, di sana mencontohkan menabung. Jadi gini Bu, menabung itu harus dibiasakan. Nah, dan menabung itu bukan hanya hasil dari penghasilan sisanya baru ditabungkan, tidak. Jadi ketika kita punya hasil ya kita harus rajin, kita harus disiplin, karena kalau kita menabung, kalau ada apa-apa kan bisa saja terjadi, anak sakit atau ada keperluan mendadak, masa sih kita harus pinjam lagi ke saudara, pinjam lagi ke rentenir, pinjam lagi sana sini. Alangkah baiknya kalau kita rajin menabung, dan menabung itu disiplin. Jadi tidak perlu besar juga, sesuai dengan kemampuan dan pendapatan hasil daripada keluarga. Nah, ada satu lagi nih Bu, yel-yelnya, agar kita sederhana sambil hiburan, sambil relax, refreshing pemikirannya, tapi dapat dimasukkan ke hati dan dipahami ya Bu ya. Jadi yel-yelnya tuh begini Ibu-ibu, yel-yelnya. Jika saya menyebutkan uang tidak cukup, jawabnya ya diatur dong, tapi dengan catatan salah satu anggota tubuh harus gerak ya. Jadi jangan diam, tidak seperti itu. Oke, sepakat ya? Ada yang tanyakan? Ya iyalah, pasti harusnya cepat ya menanggapinya. Oke, kita coba ya. Ya udah, 1, 2, 3. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Sekali lagi, uang tidak cukup, ya diatur dong. Nah begitu, tetap semangat gitu kan Bu ya, tetap menjadi panutan keluarga. Artinya saya garis bawahi, semua yang namanya kebutuhan pasti semua keluarga sama pada prinsipnya. Tapi ingat, jangan sampai terbelit oleh hutang. Berhutang boleh, tapi tahu porsi dan kekuatan kita untuk membayar. Itu dari saya, mudah-mudahan dapat ada hikmahnya buat ibu-ibu sekalian, dan dapat dihayati juga, masukin ke hati, ke pikiran kita, agar keluarga kita lebih produktif dan lebih sejahtera. Itu dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.